Nah, karena itu begini. Di surat An-Nisa ayat 34, ini penting ya, memahami mustarak itu penting. Ya, bahwa jangan memaksakan satu makna untuk satu kata yang memang punya makna yang banyak. Misalnya begini, di An-Nisa 34. Nanti baca di bagian akhirnya, An-Nisa 34. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji fadribuhunna. Kalau istrimu durhaka, kata Allah, maka pertama kasih nasihat yang baik. Kalau dia durhaka, kasih nasihat yang baik. Kalau dia tetap durhaka, tidak berubah dengan nasihat, maka pisah ranjang. Tidak boleh pisah kamar. Pisah ranjang. Ranjang saja dipisah. Tempat tidur saja yang dibagi. Tetap di kamar. Karena masalah kita tidak boleh tercium keluar. Masalah kita dengan pasangan harus dilokalisir di dalam kamar. Maka ranjang saja yang dipisah. Madaji, tempat tidur saja yang pisah. Bukan kamarnya yang pisah. Tidak boleh pisah rumah. Kalau pisah ranjang tidak berubah juga, tetap juga dia membangkang, maka kata Allah, wadribuhunna, pukullah mereka. Nah, kata wadribuhunna ini, orang banyak memahami pukul. Padahal kata daraba tadi tidak selalu maknanya pukul, kan? Bisa jadi maknanya menutup rapat. Apa maknanya itu? Tutup rapat akses dia keluar. Mungkin kunci mobilnya diambil, kunci motornya diambil, atau mungkin rekeningnya diblokir, atau mungkin HP-nya diambil, sehingga dia menjadi terpukul secara psikis. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Di dalam stilistika Arab, kita mengenal namanya mustarak. Mustarak itu artinya satu kata yang memiliki beberapa arti. Jadi katanya satu, tapi artinya banyak. Atau dalam istilah lain disebut dengan polisemi. Ya. Salah satunya kata daraba. Daraba itu bisa berarti memukul, bisa berarti berjalan, dan bisa berarti menutup. Dan kita tidak boleh memaksakan hanya satu makna. Karena daraba itu tidak satu maknanya. Bisa memukul, bisa berjalan, bisa menutup. Coba perhatikan. Al-Baqarah 60. Ya, Al-Baqarah 60. Wa izis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Ketika umat Nabi Musa meminta minum ke Musa karena mereka kehausan dalam perjalanan ya dari Mesir ke Palestina, maka kata Allah, idrib bi'asakal hajar, pukulkanlah tongkatmu ke batu, niscaya keluarlah 12 mata air darinya. Nah, di sini ada kata idrib dari kata daraba. Apa makna di sini? Pukulkan. Jadi kata daraba di Al-Baqarah 60 itu maknanya pukul. Pukulkan tongkat itu ke batumu. Itu makna pertama, daraba. Tapi di An-Nisa ayat yang ke-101. An-Nisa 101. Wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas salah. Apabila kamu berjalan di muka bumi, maka tidak ada dosa dan boleh kamu mengkasar salatmu. Di sini ada kata darabtum fil ardi. Darabtum fil ardi bukan berarti memukul bumi. Maksudnya berjalan di muka bumi. Nah, kata berjalan di muka bumi itu daraba. Darabtum fil ardi. Maka kata daraba di sini artinya berjalan, bukan memukul. Berjalan walaupun itu menghentakkan kaki maksudnya. Tapi berjalan maknanya. Nah, coba baca Al-Kahfi ayat 11. Ya, Al-Kahfi ayat 11. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Ashabul Kahfi itu, pemuda yang di goa itu tidur
300 tahun mereka tidur tidak bangun, itu karena ditutup rapat telinga mereka. Di sini ada kata daraba. Fadarabna ala azanihim. Kami tutup rapat telinga mereka. Karena yang membuat tidur kita terganggu itu telinga. Ya, karena telinga itu membuat tidur kita terganggu. Kita kalau tidur ada bunyi-bunyian pasti bangun. Kalau kaki kita dipegang, ya, atau badan kita disentuh, mungkin kita tidak bangun. Tapi kalau telinga kita pasti bangun. Karena telinga itu sumber gerakan. Dia bisa mengganggu. Itu kenapa penduduk surga ditempatkan di tempat yang tinggi. Fi jannatin aliyah. Surga itu tinggi. Wa furushim marfu'ah. Tempat tidurnya tinggi. Kenapa tempat tidurnya tinggi, surganya tinggi? Karena kalau tinggi jauh dari bising. Mereka bisa tenang di sana, istirahat di sana. Ya, karena telinga itu membuat terganggu, membuat kita tidak nyaman. Maka Ashabul Kahfi ditutup rapat telinganya. Fadarabna ala azan. Jadi kata daraba di sana maknanya apa? Menutup rapat. Nah, karena itu begini. Di surat An-Nisa ayat 34, ini penting ya, memahami mustarak itu penting. Ya, bahwa jangan memaksakan satu makna untuk satu kata yang memang punya makna yang banyak. Misalnya begini, di An-Nisa 34. Nanti baca di bagian akhirnya, An-Nisa 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji fadribuhunna. Kalau istrimu durhaka, kata Allah, maka pertama kasih nasihat yang baik. Kalau dia durhaka, kasih nasihat yang baik. Kalau dia tetap durhaka, tidak berubah dengan nasihat, maka pisah ranjang. Tidak boleh pisah kamar. Pisah ranjang. Ranjang saja dipisah. Tempat tidur saja yang dibagi. Tetap di kamar. Karena masalah kita tidak boleh tercium keluar. Masalah kita dengan pasangan harus dilokalisir di dalam kamar. Maka ranjang saja yang dipisah. Madaji, tempat tidur saja yang pisah. Bukan kamarnya yang pisah. Tidak boleh pisah rumah. Kalau pisah ranjang tidak berubah juga, tetap juga dia membangkang, maka kata Allah, wadribuhunna, pukullah mereka. Nah, kata wadribuhunna ini, orang banyak memahami pukul. Padahal kata daraba tadi tidak selalu maknanya pukul, kan? Bisa jadi maknanya menutup rapat. Apa maknanya itu? Tutup rapat akses dia keluar. Mungkin kunci mobilnya diambil, kunci motornya diambil, atau mungkin rekeningnya diblokir, atau mungkin HP-nya diambil, sehingga dia menjadi terpukul secara psikis. Jadi fadribuhunna itu bukan pukulan fisik, bisa jadi membuat dia sempit. Karena fadarabna ala azanihim tadi disempitkan, ditutup rapat. Nah, istri yang durhaka, kalau dia durhaka, tidak mesti memukul fisiknya. Karena wadribuhunna itu bisa dipahami membuat dia tertekan secara psikis, bukan secara fisik. Secara fisik dia jangan disakiti. Bisa jadi daraba itu bisa sifatnya psikis. Ya. Maka kata fadribuhunna itu bisa sempitkan ruang geraknya, sebagaimana fadarabna ala azanihim, disempitkan, ditutup telinganya. Bisa jadi menyempitkan ruang gerak itu artinya ya diambil semua fasilitas yang membuat dia leluasa bergerak. Mungkin mobil, mungkin motor, mungkin rekening, mungkin ATM, ya, semua yang membuat dia leluasa cut. Itu namanya fadribuhunna. Jadi jangan selalu memahami kata fadribuhunna itu memukul istri dengan fisik. Karena makna daraba tidak satu tadi. Nah, begitu juga wadribuhunna itu bisa berarti berjalan. Karena faiza darabtum fil ardi tadi berjalan. Artinya apa? Kalau engkau sudah kasih nasihat, tidak mempan, pisah ranjang, tidak mempan, engkau berjalanlah dulu. Tinggalkan rumahmu dulu, pergilah tinggalkan dia. Jadi fadribuhunna itu bisa jadi bukan dipukul secara fisik, tapi tinggalkan dia. Karena kalau seorang suami meninggalkan istrinya, apalagi sudah beberapa hari tidak pulang, tidak ada kabar, maka dia akan terpukul secara kejiwaan. Karena tidak ditegur suami itu sakit bagi dia itu. Kan sakit tidak selalu harus dirasakan fisik. Bisa sakit yang dirasakan oleh jiwa, psikis. Dan itu lebih hebat malah. Sakit yang dirasakan perasaan jiwa ketimbang sakit yang dirasakan oleh badan. Maka fadribuhunna itu pukullah psikis mereka, jiwa mereka dengan cara apa? Pergi dari dia. Karena daraba maknanya dari apa?
pergi. Nah, begitu juga soal misalnya larangan perempuan menghentakkan kakinya untuk menampakkan perhiasan yang tersembunyi. Nanti baca di An-Nur 31. Di bagian tengahnya An-Nur 31. Apa aturan untuk perempuan salah satunya? Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah perempuan memukulkan kaki mereka untuk menampakkan perhiasan yang tersembunyi. Nah, sebahagian orang memaksa untuk memahami kata yadribna, memukulkan kaki ke tanah. Maksudnya perempuan dilarang berjalan menghentakkan kakinya supaya nampak perhiasan gelang-gelang yang di kakinya. Sehingga menarik perhatian laki-laki. Boleh jadi begitu. Karena makna darabah kan bisa jadi memukul tadi. Memang memukul itu salah satu makna darabah. Tapi bisa dipahami dengan makna lain. Apa makna lain pemahamannya? Tadi darabah apa? Sempit. Ditutup rapat. Itu makanya fadarabna ala azanihim tadi. Telinga pemuda ditutup rapat. Maknanya apa? Janganlah perempuan memakai pakaian yang menutup rapat sempit kakinya hingga menampakkan perhiasan yang tersembunyi. Apa perhiasan yang tersembunyi? Itulah ya, tubuh perempuan itu. Kalau dia pakai pakaian sempit, nampak perhiasan yang tersembunyi. Nampak lekuk-lekukkan tubuhnya. Kalau dia pakai legin, nampaklah perhiasan yang tersembunyi tadi. Kalau perempuan pakai legin, pakai yang ketat, pasti tampak perhiasannya. Perhiasan itu adalah tubuh dia. Dan ada perhiasan yang tersembunyi. Bagaimana menampakkan yang tersembunyi itu? Kalau dia memakai pakaian yang ketat. Maka wala yadribna bi arjulihinna itu maknanya larangan memakai pakaian sempit dan ketat. Karena tidak mesti dipahami kata yadrib memukulkan kaki. Boleh jadi itu larangan agar perempuan jangan memakai pakaian yang sempit dan ketat. Begitulah pentingnya kita memahami mustarak dalam memahami satu makna dari kata yang memang kata itu memiliki arti tidak satu. Jangan memaksakan pada satu arti. Nah, begitu. Ya, rahasianya dari ayat-ayat yang di sana ada kata daraba tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.